Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Apa masih semangat sekolah daringnya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Insya Allah masih, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Oke. Baiklah, hari ini kita kembali bertatap muka walau dibatasi oleh layar HP atau laptop. Tapi Ibu harap hal ini tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kalian dalam untuk bergabung dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ingin memimpin doa? Makfira bisa pimpin doanya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Baik. Dimulai menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selesai. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekarang Ibu minta kalian... Oke, sekarang Ibu minta kalian perkenalkan nama lengkap kalian masing-masing, juga kelasnya ya, dimulai dari Amalia dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, saya dari kelas 12 IPS 1. Oke, selanjutnya Alfia. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia. Saya dari kelas 12 IPS 4. Oke, kalau gitu Indah. Baik, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi dari kelas 12 IPA 2. Oke, baik. Ini Makfira bagaimana? Makfira. Kelihatannya jaringan Makfira lagi bermasalah. Bagaimana? Kita tunggu Makfira untuk join dulu ya, baru kita lanjutkan sesi perkenalannya. Bagaimana? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Karena Makfira sudah bergabung kembali, bagaimana kalau kita ulang perkenalannya karena tadi ada sedikit kendala. Nah, Amalia bisa ulang perkenalannya? Iya, Bu. Jadi, perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas 12 IPS 1. Oke, selanjutnya Alfia. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dari kelas 2 IPS 4. Oke, selanjutnya Indah. Baik, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi dari kelas 12 IPA 2. Oke, yang terakhir Makfira.
Baik, perkenalkan nama saya A. Makfira S. Nah, dari kelas 12 IPA 4. Oke. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah. Ibu ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah prosedur. Nah, jadi layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan yang setiap sesi pertemuannya itu memerlukan waktu sekitar 60 menit. Namun semuanya sangat bergantung pada kalian. Jika kalian aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling kelompok ini bisa kita segera akhiri. Namun jika kalian tidak aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti akan lebih lama lagi. Nah, apakah kalian setuju? Iya, Bu, setuju. Iya, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwa konseling kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada beberapa individu atau konseli yang tergabung dalam kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh setiap anggota kelompok. Nah, seperti yang Ibu juga sampaikan di grup WhatsApp bahwa Ibu mengadakan konseling kelompok ini karena permasalahan yang kalian alami itu sama, yaitu tentang masalah dalam pemilihan karir. Nah, dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama seperti asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya data atau keterangan konseli tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi Ibu minta kalian yang ada di dalam room meeting ini untuk tidak menceritakan kepada orang lain tentang apa yang kita ungkapkan di sini. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang mengkehendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti kegiatan atau tidak merasa terpaksa. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Foto cari mentung masalah sama saya, nah. Tolong Makfira di mute dulu. Tunggu di sini, kamu video, Kak. Fira, mute dulu. Oke, baik kita lanjut. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nah, di sini asas keterbukaan mengkehendaki agar konseli bersikap terbuka dan tidak pura-pura dalam mengungkapkan keterangan atau tentang informasi tentang dirinya. Nah, yang keempat adalah itu ada asas konormatifan. Di sini asas yang mengkehendaki agar layanan atau kegiatan didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tidak memotong pembicaraan orang sebelum diberi kesempatan. Nah, apakah kalian sudah paham? Iya, Bu. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jadi, Ibu sampaikan bahwa jadi peran Ibu di sini sebagai konselor, sebagai pemimpin sekaligus sebagai pemimpin kelompok, membantu kalian dalam menemukan solusi atas permasalahan yang kalian alami. Sedangkan kalian sebagai konseli sekaligus anggota kelompok sebaiknya aktif dalam mengemukakan latar belakang masalah dan mengkaji berbagai kemungkinan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang kalian alami. Nah, apakah bisa dipahami? Iya,
Bu. Ya, Bu. Bu, siap. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Ibu punya games namanya jika maka. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok jika yaitu Makfira dan Alfia. Nah, untuk kelompok maka Indah sama Amalia. Nah, apakah sudah dimengerti? Iya, Bu, mengerti. Iya. Oke, cara mainnya itu seperti ini. Untuk kelompok jika, kalian ungkapkan apa yang ada di pikiran kalian dan sebutkan dengan menggunakan kata awalan jika. Misalnya itu contohnya seperti, jika saya tidur. Nah, kalimat tersebut akan disambung oleh kelompok maka. Kelompok maka silahkan sambung kalimat tersebut secara spontan sesuai apa yang ada di pikiran kalian. Misalnya tadi kelompok jika mengatakan, jika saya tidur, maka kelompok maka sambung, maka saya akan makan. Nah, apakah kalian sudah paham? Paham. Paham, Bu. Oke, baiklah. Jadi kita mulai ya. Untuk Makfira, silakan sebutkan kalimatnya. Ya, Bu. Jika saya marah, Silakan kelompok maka Indah. Maka saya akan emosi. Oke, baik. Ini kayaknya Nur Amalia keluar ya dari room. Bagaimana kita lanjut atau kita tunggu Amalia dulu join? tunggu saja, Bu. Oke, baiklah. Kita tunggu, Oke, Bu. Amalia sudah join kembali. Jadi kita lanjut ya. Nah, untuk kelompok jika, Alfia, silakan sebutkan kalimatnya. Alfia. Jika saya ingin pergi bersenang-senang. Oke, silakan Amalia lanjutkan. Maka saya akan makan. Oke. Apakah masih ada yang ingin diungkapkan kelompok jika? Silakan. Tidak ada, Bu. Oke. Karena semuanya sudah dapat giliran, Ibu rasa cukup. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, Ibu sampaikan kembali bahwa kegiatan konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu kalian dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kalian alami. Ibu harap kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita ini. Nah, kalian masing-masing mengungkapkan masalah apa yang sedang kalian alami. Lalu kita akan bersama-sama mengkaji berbagai solusi atas permasalahan yang kalian alami. Nah, apakah kalian sudah setuju? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk tahap berikutnya? Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang kita sudah ada di tahap inti. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kalian saat ini. Dimulai dari Amalia. Jadi saya sekarang sedang sedih dan bingung, Bu. Kalau boleh Ibu tahu,
Apa yang menyebabkan Amalia sedih? Ya Bu, saya sedih karena orang tua saya tidak setuju dengan saya jika saya melanjutkan kuliah Bu. Mereka menginginkan saya untuk bekerja saja. Katanya nanti mereka tidak mampu membiayai kuliah saya. Hal itu membuat saya bingung Bu. Oke, baik Ibu paham apa yang kamu rasakan. Nah, kalau Indah, apa yang sedang mengganggumu saat ini? Kelihatannya Indah lagi bermasalah jaringannya. Nah, kalau begitu kita lanjut dulu ke Alfia. Coba ceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Saya juga merasa sedih dan bingung, Bu. Orang tua saya menginginkan saya untuk kuliah di UIN, sedangkan saya menginginkan kuliah di UNM. Alasan orang tua saya katanya UIN lebih dekat dengan rumah saya, Bu. Saya jadi bingung, mana yang harus saya pilih. Saya ingin kuliah di UNM, namun di sisi lain saya juga takut mengecewakan kedua orang tua saya. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, selanjutnya Makfira dulu. Coba. Jadi begini Bu, sama seperti mereka Bu. Nah, saya juga merasa sedih Bu, dan bingung orang tua saya itu Bu tidak setuju kalau saya nantinya itu kuliah di jurusan psikologi. Mereka itu Bu menginginkan saya untuk kuliah di manajemen. Padahal kan Bu, saya tidak punya minat untuk kuliah di jurusan-jurusan yang berbau ekonomi seperti itu. Oke, bagaimana dengan Indah? Coba sampaikan apa yang kamu rasakan saat ini. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Sama seperti yang dikatakan Amalia, saya sekarang sedang merasa sedih dan bingung, Bu. Orang tua saya ingin saya kuliah di jurusan keguruan. Akan tetapi saya inginnya di jurusan keguruan, Bu. Jadi saya bingung, Bu, mana yang harus saya pilih. Oke, baiklah dari apa yang kalian ungkapkan tadi, tampaknya ada perbedaan prinsip antara kalian dengan orang tua kalian dalam menentukan masa depan. Nah, lalu apa yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi masalah kalian alami dengan orang tua kalian dan tentang pilihan ini? Dimulai dari Amalia. Kalau saya Bu, saya sudah meyakinkan orang tua saya Bu, bahwa mereka tidak perlu khawatir karena saya sudah ikut seleksi beasiswa Bu. Tapi mereka belum setuju. Oke, kalau yang lain bagaimana? Begitu juga Bu, saya itu Bu sudah membujuknya, cuman dia orang tua saya itu Bu belum setuju. Oke, yang lain? Saya juga begitu, Bu. Saya sudah membujuknya, tapi mereka tetap belum setuju. Kalau Alfia bagaimana? Saya juga Bu sama sudah membujuk mereka, tapi mereka belum setuju tentang pendapat. Oke, baiklah Ibu sangat memahami perasaan kalian. Lalu, apa yang kalian inginkan dari permasalahan ini?
Kalau saya Bu, saya ingin orang tua saya itu Bu setuju dengan apa yang menjadi pilihan. Kalau Indah bagaimana? Saya ingin Bu, masalah saya ini selesai agar tidak mengganggu pikiran saya lagi Bu. Oke. Kalau Alfia? Saya ingin orang tua saya setuju juga Bu dengan apa yang menjadi pilihan saya. Oke. Yang terakhir Amalia bagaimana? Sama seperti Vira dan Alfia Bu, saya juga ingin orang tua saya setuju dengan pilihan saya Bu. Oke, baik. Jadi dari yang kalian ungkapkan, Ibu dapat tarik kesimpulan bahwa tujuan konseling yang ingin kita capai dalam konseling kelompok ini adalah kalian ingin terbebas dari perasaan sedih dan juga kebingungan. Nah, kalian juga ingin orang tua kalian setuju dengan pilihan kalian. Apakah benar begitu? Iya Bu, betul sekali Bu. Iya Bu. Nah, baiklah. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kalian mencapai tujuan yang ingin kalian capai, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala? Misalnya, kita membuatnya dalam skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menunjukkan bahwa kalian sangat merasa kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tua kalian. Dan angka 10 itu menunjukkan kalian terbebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini, menurut kalian sekarang berada di posisi mana? Dimulai dari Vira dulu. Kalau ya Bu, kalau saya Bu mungkin itu Bu pada posisi. Kalau Alfia? Kalau saya Bu ada di posisi 2. Oke. Kalau Indah sama Amalia bagaimana? Saya kira Bu juga di posisi 2. Kalau saya Bu, sama seperti Vira, di posisi 3 Bu. Oke, baik. Nah, bisa kalian gambarkan seperti apa kalian di posisi itu? Dimulai dulu dari Indah. Jadi saya Bu merasa kebingungan dengan perbedaan pilihan jurusan ini antara mau ikut pilihan orang tua atau tetap bertahan dengan pilihan sendiri Bu. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Alfia bagaimana? Sama dengan Indah Bu, saya juga kebingungan antara mau ikut pilihan orang tua atau pilihan saya sendiri. Oke, Amalia? Amalia bagaimana? Kelihatannya Amalia lagi bermasalah jaringannya. Oh, Vira bagaimana? Hampir sama Bu. Saya kebingungan menentukan apa yang harus saya lakukan jika saya berbeda pilihan dengan kedua orang tua. Baiklah, Ibu paham apa yang kalian rasakan. Lalu, apakah kalian ingin tetap berada di posisi itu atau ingin perubahan? Dimulai dari Vira dulu. Kalau saya Bu pastinya ingin di posisi yang lebih tinggi Bu agar permasalahan saya juga. Oke, yang lain bagaimana? Mau tetap berada di posisi itu atau ingin posisi yang lebih tinggi? Saya juga ingin berada di posisi yang lebih tinggi Bu.
Oke, baik. Indah sama Alfia? Sama Bu, saya juga ingin berada di posisi yang tinggi. Oke. Indah bagaimana? Saya juga Bu ingin lebih tinggi dari itu. Oke, bagus. Kalian ingin berada di posisi berapa? Kalau saya sih Bu, pastinya mau berada pada posisi 10. Oke, bagus. Yang Kalau lain saya gimana? Bu juga 10. Oke. Alfia sama Amalia? Sama Bu, saya juga ingin Saya juga Bu, sama. Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu punya sebuah pertanyaan keajaiban. Nah, coba kalian bayangkan, kalian punya pulpen ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan yang kalian tulis. Nah, dan masalah yang kalian tulis tersebut terselesaikan hanya dalam waktu semalam. Kira-kira apa yang kalian ingin tulis menggunakan pulpen ajaib itu? Kalau dimulai dari Amalia dulu. Kalau saya Bu, saya ingin menulis orang tua saya setuju dengan pilihan saya Bu. Oke, kalau Alfia bagaimana? Saya ingin menulis tentang orang tua saya setuju dengan apa yang menjadi pilihan saya. Oke, kalau Vira bagaimana? Nah, kalau saya Bu, saya ingin menulis agar kedua orang tua saya itu Bu setuju saya berkuliah di jurusan psikologi. Oke, kalau Indah? Mungkin sama Bu seperti yang lain ingin menulis tentang orang tua saya setuju dengan pilihan saya. Oke, nah sekarang, kalian sudah menyebutkan keajaiban yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Nah, sekarang kalian coba ceritakan saat-saat di bagian mana dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana orang tua kalian setuju dengan pilihan yang kalian inginkan. Dimulai dulu dari Alfia. Pernah Bu, orang tua saya setuju ketika saya memilih sekolah di SMA. Ini padahal menginginkan saya di sekolah ini, padahal mereka menginginkan saya di sekolah yang lain Bu. Tempat kakak saya mengajar. Oke, kalau yang lain, Amalia bagaimana? Saya setuju, saya inginkan saya masuk SMK karena jika masuk SMK saya bisa langsung bekerja jika lulus. Kalau yang lain bagaimana? Indah bagaimana? Kalau saya Bu, orang tua saya setuju ketika saya memilih masuk SMA biasa, padahal menginginkan saya masuk di sekolah farmasi. Oke. Nah, kalau Vira bagaimana Vira? Dulu Bu, kan orang tua saya itu Bu setuju saya memilih jurusan IPA, padahal kan mereka itu ingin saya memilih jurusan IPS agar saya bisa mendalami ilmu ekonomi. Oke. Nah, apa yang kalian lakukan secara berbeda sehingga orang tua kalian itu setuju dengan pilihan kalian itu? Dimulai dulu dari Vira. Kalau saya Bu,
saya itu meminta bantuan kakak saya untuk meyakinkan kedua orang tua saya tentang pilihan saya, Bu. Oke. Nah, kalau Via bagaimana, Via? Kalau saya Bu sama seperti Vira, meminta bantuan pada kakak saya untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Oke. Nah, kalau Indah sama Amalia bagaimana? Kalau saya, Bu, saya bantuan adik saya untuk membujuk orang tua saya, Bu. Oke, kalau Indah? Kalau saya Bu sama seperti Amalia meminta bantuan kepada adik saya, Bu. Oke. Nah, tadi kalian mengatakan bahwa ketika kalian ingin orang tua kalian itu setuju dengan pilihan kalian, kalian meminta bantuan dari kakak dan adik kalian untuk meyakinkan orang tua kalian. Nah, sejauh mana bantuan itu berhasil? Sejauh ini sih Bu berhasil, orang tua saya itu Bu setuju. Oke, yang lain bagaimana? Kalau saya Bu juga berhasil Bu, orang tua saya setuju. Oke. Amalia sama Alfia? Saya juga, Bu, juga berhasil, Bu, orang tua saya setuju. Oke. Kalau saya Bu, orang tua saya langsung setuju. Oke. Nah, apakah bantuan itu mungkin bisa berhasil lagi? Mungkin sih Bu, karena sejauh ini berhasil. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Apakah bantuan yang kalian tadi katakan itu mungkin bisa berhasil lagi atau tidak? Saya Mohon Iya, maaf, Bu. minta maaf karena ada tadi kendala jaringan. Nah, sampai mana tadi? Tadi, Sampai apakah bantuan itu berhasil atau tidak? oke. Alfia bagaimana? Kalau saya Bu, mungkin bantuan tersebut dapat berhasil kembali. Oke. Jadi, apa yang kalian bisa simpulkan dari perbincangan kita tadi? Bisa Makfira? Iya, Bu. Kalau saya, Bu, jadi saya simpulkan bahwa saya akan mencoba kembali membuat kedua orang tua saya itu setuju dengan pilihan saya berkuliah di jurusan psikologi dengan meminta bantuan dari kakak saya lagi. Oke, kalau yang lain bagaimana? Amalia? Sama seperti Vira, Bu, saya juga akan mencoba membujuk orang tua saya dengan meminta bantuan adik saya, Bu. Oke, Indah sama Alfia bagaimana?
Kalau saya, Bu, Kalau saya, Bu, Oke, Indah dulu. kalau saya, Bu, mungkin sama seperti yang lain, meminta bantuan kepada adik saya, Bu. Oke. Alfia bagaimana? kalau saya, Bu, mungkin seperti yang lain, saya akan meminta bantuan kepada kakak saya, berbicara kepada orang tua saya agar orang tua setuju dengan pilihan saya. Oke. Jadi kapan kalian akan meminta bantuan itu lagi? Secepatnya, Bu. Ya, Bu. Secepatnya, Iya Bu. Bu, secepatnya Bu akan dilakukan. Oke, bagus sekali. Nah, apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak ada Bu, kalau untuk saya cukup. Saya juga Sudah tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu kita break sejenak dulu. Nah, kita akan bertemu kembali sekitar 5 menit. Bagaimana? Siap Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, break kita selesai. Jadi, Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas kalian telah melalui banyak hal belakangan ini. Dan Ibu sangat terkesan bahwa kalian ikut dengan sukarela dan bersedia untuk bekerja sama dengan Ibu. Iya Bu, terima kasih juga Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, tadi beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama. Dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan antara saat ini dan hari-hari berikutnya, kita akan bertemu lagi. Ibu ingin kalian meyakinkan kembali orang tua kalian tentang jurusan yang ingin kalian pilih, sehingga kalian dapat menjelaskan kepada ibu pada waktu berikutnya tentang bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana? Siap Bu, saya akan Ya, Bu. lakukan. Ya, Bu. Siap. Oke. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, Ibu minta salah satu dari kalian mengemukakan kesan-kesan kalian terhadap kegiatan konseling kelompok ini. Siapa yang ingin mengajukan diri? Saya Bu. Oke, Vira, silakan. Ya, Bu. Jadi kesan-kesan yang saya dapatkan setelah melalui proses konseling ini bahwa ternyata setiap permasalahan itu pasti memiliki alternatif pemecahan masalah yang sebenarnya belum terpikirkan oleh saya sebelumnya. Itu Bu. Oke, bagus. Nah, untuk evaluasi dan kegiatan kita selanjutnya kita akan bahas di grup WA. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya, Ya, Bu. Bu.
Setuju. Iya Bu, siap. Oke, baik. Ibu berpesan agar kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang kita rancang tadi. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Semoga permasalahan yang kalian alami segera selesai agar tidak mengganggu pikiran kalian lagi. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Iya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu, terima Nah, kasih. iya, sama-sama. Nah, mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Oke, baik Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.